Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mufaiza Zahira dengan NPM 221105080758, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Insya Allah dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan uraian tafsir tahlili Quran Surah An-Nisa ayat 58 sampai 59 mengenai dasar-dasar pemerintahan dengan dosen pengampu Dr. Mukhrij Sidki MAG. Baik, langsung saja kita masuk ke Quran Surah An-Nisa ayat 59. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu satu ayat full, ayat 58 afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Baik, kita masuk ke tafsirannya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Jadi artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat. Apa maksud dari kalimat ini? Yakni artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Jadi di sini ada asbabun nuzul ketika ayat ini turun. Jadi Ali radhiyallahu anhu hendak mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah Al-Hajjabi. Ini penjaga kunci Ka'bah tersebut secara paksa. Yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Nah, di sini Utsman ini tidak mau memberikan kunci tersebut. Lalu berkata, seandainya saya tahu bahwa Rasulullah yang memintanya, tentulah saya tidak akan menghalanginya. Maka Rasulullah pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya. Jadi yang tadinya diambil secara paksa dikembalikan kepada Utsman. Rasulullah mengembalikan kepada Utsman. Nah, Utsman ini merasa heran atas hal tersebut, lalu dibacakanlah ayat ini sehingga Utsman pun masuk Islam. Jadi ketika Utsman ini meninggal, kunci tersebut diserahkan kepada saudaranya Syaibah, kemudian kepada anaknya. Kemudian wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Jadi adapun kamu menetapkan hukuman di antara manusia agar menetapkan hukuman yang adil. Nah, apa maksudnya dari ayat ini? Ayat ini mengatakan bahwa hukumilah manusia, menetapkan hukumilah manusia dengan hukuman yang adil. Hukuman yang adil di sini menurut tafsir As-Sa'di, kemudian juga tafsir At-Tabari, di sini memiliki kesamaan, yakni hukumilah dengan hukum yang Allah turunkan. Hukumlah dengan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah amat baik sekali nasihat yang diberikannya kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar terhadap apa yang kamu katakan, yang semua perkataan, dan lagi Maha melihat segala perbuatan. Lanjut ke ayat 59, saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Lanjut kepada penafsirannya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para pemegang-pemegang urusan. Maksudnya adalah para penguasa di antara kalian. Di sini Allah menyuruh kita untuk menaati Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka jika kamu berbeda pendapat, berselisih pendapat, atau bertikai paham tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Maksudnya kepada kitab-kitabnya dan kepada Rasul, maksudnya kepada sunnahnya. Artinya selidiklah hal itu pada keduanya, pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya mengembalikan kepada keduanya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian itu lebih baik dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya. Jadi lebih baik bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia gitu. Jadi daripada kita bertengkar gitu, berselisih pendapat, lebih baik kita mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa dasar-dasar pemerintahannya dari yang disebutkan tadi? Kedua ayat ini, yang pertama adalah menunaikan amanah. Jadi bagaimana amanah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian yang kedua, yakni adalah menegakkan keadilan. Maksudnya di sini antahkum bil adil ya. Jadi menghukumi manusia dengan hukum yang adil. Apa hukum yang adil itu? Hukum yang telah Allah tetapkan, yang telah diturunkan oleh Allah gitu. Ditetapkan untuk manusia, maka tetapkanlah dengan hukum tersebut begitu. Kemudian yang ketiga, taat kepada ketiga, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu tiga unsur yang harus kita taati gitu. Yang pertama ada taat kepada Allah, lalu yang kedua taat kepada Rasul, dan yang ketiga ada taat kepada ulil amri. Kemudian ini menurut Ibnu Abbas, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu adalah ketaatan yang mutlak. Jadi kita wajib mentaati perintah Allah dan perintah Rasul gitu. Kemudian untuk kepada ulil amri di sini ada syarat tertentu gitu. Ketaatan kepada ulil amri ini syaratnya adalah rakyat wajib mentaati perintah ulil amri selama perintah ini bukan perintah untuk bermaksiat gitu. Jadi kalau misalnya ada perintah untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya gitu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.